Oke teman-teman, kali ini saya mau slicing doa ya. Saya udah mencari beberapa referensi, teman-teman udah saya kumpulin ya listnya. Mari kita coba. Untuk referensi yang pertamanya ini, saya akan coba buatkan di versi Flutter ya. Gimana sih bikin tampilan seperti ini? Kita boleh start dari dashboardnya dulu ya teman-teman ya. Nah sebelum mulai, seperti biasa kita analisa dulu ya. Kebutuhan kita tuh seperti apa teman-teman? Kalau di sini kalau saya lihat ya kita butuh. Nah, ini kalau yang biru ini bisa pakai gambar ya sebenarnya. Atau teman-teman mau pakai kontainer juga bisa ya. Kan lengkungannya diatur. Nah, itu juga saya sebenarnya ada banyak sekali cara ya untuk buat tampilan seperti ini. Lalu untuk kontainer yang ini, nah ini bisa pakai kontainer dan saya rasa belum perlu stuck di bagian sininya. Untuk kontainer biasa aja di dalamnya di volume, row dan sebagainya. Yang bagian bawah ini, nah bagian bawah ini nanti tergantung ya. Kita ngebuat layoutnya tuh seperti apa gitu di awal. Nah ini kalau kita ngebuatnya pakai stack, nah ini bagian yang ini dan yang ini tuh bisa dijadiin satu teman-teman. Kayak gitu ya. Cuman mungkin nanti kita harus sedikit menyesuaikan supaya ya ukuran apa ya posisinya tuh di apa ya di atas di bagian bawah warna biru ya, tapi agak atas sedikit. Nah, itu pun bisa dihandle dengan transform ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nggak dapat posisi yang pas, itu bisa pakai transform atau kalau memang pas ya udah. Atau bisa juga kita kecilin aja nih nanti widget yang warna birunya. Nah itu juga bisa dihandle seperti itu. Oke, kita coba buat ya. Kita coba buat ya. Nah kalau teman-teman yang baru belajar ya, sebaiknya ketika berhadapan dengan tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Nah itu coba bikin layoutnya dulu. Contohnya kayak gini. Sini ya kita bikin layoutnya dulu. Saya akan bikin satu, dua, ada tiga kotak ya sebenarnya satu, dua, tiga. Lalu ada yang birunya. Nah ini kita bikin dulu. Saya akan start dulu ya teman-teman. Sekarang saya menggunakan start seperti ini ya. Lalu kita bikin kolom sama bikin kontainer. Nah kontainer yang ini itu kita samain aja warnanya dengan ini. Samain warnanya. Ambil warnanya. Kita samain dulu aja teman-teman. Lebarnya dibikin full aja. Nah sampai jadi seperti ini ya. Lalu di bagian kolom itu kita isi dengan layout yang ini teman-teman. Nah ini bikin tiga kotak aja. Tiga kotak kita kasih warna yang berbeda ya. Di kotak yang pertama buat yang ini. Kotak yang kedua buat yang ini. Kotak yang ketiga buat yang ini. Gitu ya. Jadi kita bikin tiga. Kita coba bikin tiga. ACW 100 aja ya teman-teman. Nah kita bikin tiga kotak aja dulu simple. Hijau, hijau, biru sama kuning. Kita bikin tiga sampai jadi seperti ini. Oke. Nah setelah itu kita sesuaikan nih. Kita kan pengen bagian kontennya ini kan agak ke dalam ya teman. Ini bagian kolomnya teman-teman bungkus sama padding atau bungkus sama kontainer juga boleh. Kasih padding dulu. Sehingga nanti tampilannya jadi seperti ini. Nah ini step awalnya ya. Jika teman-teman membuat sebuah layout gitu. Bahkan kalau bagusnya teman-teman tes juga nih kalau misalnya kontainernya agak panjang, dia bakal overflow atau enggak. Nah, itu juga sebaiknya di-handle teman-teman sejak awal ya. Tapi kan ini belum ada kontennya gitu. Gimana ngetesnya kalau dia itu overflow atau enggak? Nah, caranya teman-teman tinggiin aja nih kontainernya yang warna kuning misalnya ya. Nah, basically bisa yang mana aja sih? Bebas ya teman-teman. Tapi di sini saya akan ngetes dengan kontainer warna kuning saya bikin jadi 700 nih. Dia kan overflow, ya enggak? Nah, jadi sejak awal teman-teman sebaiknya udah handle nih kalau memang ada kemungkinan bakal overflow gitu ya. Nah, gimana solusinya? Nah, solusinya teman-teman tinggal handle dengan widget seperti single chart row view misalnya atau bisa pakai list view juga ya. Sebenarnya ada banyak cara ya, teman-teman. Ini saya akan pakai single chart row view aja. Saya akan bungkus kolomnya atau kontainernya nih. Kontainernya aja saya bungkus dengan single chart row view ya. Seperti biasa tekan Alt Shift S ya untuk membungkus dengan single chart row view teman-teman. Tuh. Nah, jadi dia bisa di-scroll gitu. Jadi sejak awal itu sudah kita handle teman-teman. Soalnya baru beli.
Saya kurang tahu nih, mungkin teman-teman ada yang tahu. Ngeblur ya? Oke, ngeblur ya? Perlu belajar untuk teman-teman yang baru belajar, saran saya nggak harus sampai bener-bener jago ya Dart-nya ya. Minimal sampai OOP lah teman-teman. Sampai OOP itu udah bagus banget ya. Sampai teman-teman paham inheritance ya, paham apa namanya, cara membuat kelas ya, tahu apa itu objek, tahu apa itu konstruktor, properti dan metode. Itu udah bagus banget teman-teman. Kayak gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ngapain? Nah, sekarang kita coba kasih jarak nih. Yang merah kan ini ada jaraknya ya. Tiga konten ini kita kasih jarak aja. Kasih jaraknya yang konsisten, misalnya 12. Kasih jarak yang konsisten, teman-teman. Nah, seperti ya. Nah, ini pun udah mulai kelihatan ya tampilannya. Gitu, teman-teman. Jadi tahap awalnya seperti itu. Oke, setelah itu ya baru kita isi konten. Ya, mudah teman-teman. Mudah ya. Nah, contohnya yang teks ini. Nah, teks ini bisa dibikin di atas kontainer yang ini, yang merah ya. Teman-teman boleh bikin kontainer lagi silahkan ya. Atau mau langsung teksnya langsung boleh juga teman-teman. Teksnya apa? Nah, teksnya ini kan, nah ini teman-teman lihat juga nih, oh ternyata ini teksnya itu lewatnya kiri kanan, berarti kita pakai row, kayak gitu. Oke? Kalau di Flutter, yang paling depan itu yang paling bawah ya. Nah, jadi mengatur kayak semacam Z indexnya itu seperti itu. Jadi pokoknya teman-teman urutin aja nih, yang paling bawah itu paling depan. Ini dalam kasus kita pakai stack ya teman-teman, kayak gitu. Kita coba ya. Di sini saya akan bikin row, ada 3 teks. Nah, di situ ada row. Biasakan kalau misalnya ada teks di dalam row, teman-teman bungkus sama expanded ya. Entah itu di dalam kolom, entah itunya teksnya langsung ya. Bungkus saja sama expanded kalau di dalam row. Nah, baru kita kasih circle match ya. Kasih jarak boleh, teman-teman. Atau nggak dikasih jarak juga nggak apa-apa sih. Teksnya kan nggak terlalu panjang ya. Nah, baru teman-teman isi nih teksnya nih. Jangan lupa dikasih cross start. Kita isi dengan teksnya ukuran berapa ya. Saya nggak benar-benar pas ya ukurannya ya. Saya kan pakai 16 saja. 16, 16, 12 ya. Teks 16, teks 16 bold, sama saya akan pakai teks 12 teman-teman. Di teksnya ada 3 ya. Nah, ini kita kasih warna putih. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kalau teman-teman pengen kasih jarak, boleh. Kasih jarak aja. Sebelum kontainer warna merah. Simpel itu, teman-teman. Oke. Nah, baru teman-teman isi nih. Jadi, itu apa ya? Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Lalu gambarnya kita gedein. Tinggal naikin aja radiusnya 32 misalnya. Dia bakal agak lebih besar ya, teman-teman. Nah, next baru kita bikin yang ini, yang working schedule, teman-teman. Nah, ini bikin di kontainer warna merah. Biasain kalau bikin widget di Flutter ya, kalau dia nggak perlu tinggi, itu teman-teman jangan kasih tinggi. Nah, kenapa? Kalau teman-teman kasih tinggi, nanti ketika kontennya tuh agak panjang, dia bakal overflow. Nih contohnya, saya punya kontainer warna merah ya teman-teman ya. Ini saya kasih teks. Tuh, saya kasih teks teman-teman. Lalu saya kasih teks lagi. Itu bakal overflow gitu. Kenapa overflow? Karena kontainernya itu punya tinggi. Gitu. Kita batasi tingginya. Jadi sebaiknya kalau memang nggak perlu dikasih tinggi, ya, yang 100 ini, itu nggak perlu teman-teman. Dibuang aja ya. Kita buang aja nih. Jadi kontainernya akan mengikuti isi dari children-nya teman-teman. Kayak gitu. Jadi nggak perlu kita kasih tinggi. Ya, kita buang tingginya, baru kita bikin yang ini. Ini tampilannya pakai apa? Yang atas pakai row ya teman-teman. Teks 14, teks B14 boleh. Teks B, saya isi dengan working schedule. Kita bungkus sama expanded ya teman-teman ya. Saya bungkus sama expanded. Kita lihat, nah ini warnanya apa? Nah warnanya kalau mau disamain silahkan ya teman-teman. Atau saya mau pakai bawaan dari template itu boleh. Kayak gini. Ini working schedule. Lalu di bagian kanannya itu ada tanggal teman-teman. Saya isi dengan tanggal hari ini.
save, row, text, warnanya kali ya. Warnanya kita atur. Oh, lebarnya nih, ukurannya cuma satu. Pantesan nggak kelihatan ya. Kita pakai 14 tapi nggak bold teman-teman. Nah, gini ya. 14 tapi nggak bold. Oke, good. Nah, ini kita bikin aja jadi warna putih, teman-teman. Kita kasih radius ya. Kita kasih radius. Nah, oke. Hyper UI di-update terus ya. Hyper UI di-update. YouTube capek ngoding ya. Balikin buat ngoding, cari dulu penyebabnya, teman-teman. Moodnya ini kenapa jelek gitu. Apakah karena emang lagi lapar aja gitu ya. Kalau lapar makan, kalau kurang istirahat tidur, teman-teman. Kalau bosan mendingan ngerjain yang lain dulu, teman-teman. Gitu. Ini saya bikin jadi putih. Ini kan ada bordernya ya. Bordernya boleh pakai borders nih. Tap aja. Dan dia juga minta radius, teman-teman. Radiusnya udah ada. Oke. Kita kasih padding ya. Paddingnya saya pakai P12 aja dulu. Seperti ini ya. Kalau ketebalan, teman-teman kecilin aja nih lebar. Lebar bordernya. Misalnya 0,3 boleh. Dia akan terlihat lebih tipis ya. Atau mau lebih tipis lagi, ya bisa mainin warnanya sih sebenarnya ya. Di apa? Nah, tinggal dikecilin aja nih. Jadi 600 misalnya ya. Nah, gitu. Aman, aman dong. Saya juga pakai kok. Gitu ya. Nah, dapat nih yang atas. Nah, baru kita bikin yang jam ini. Nah, yang jam itu gimana bikinnya? Nah, ini pakai teks biasa aja, teman-teman. Ya, bikin teks biasa, kita bikin ukurannya agak besar. Nah, ini kasih jarak dulu. Kasih jaraknya misalnya 8 nih. Saya bikin jadi teks B20. Di tab. Baru kita tulis jamnya nih. Misalnya 09 sampai 10. Bikin aja dulu kayak gini. Oke. Nah, baru kita bikin tombol. Tombolnya apa? Tombolnya cek. Nah, ya. Kita gedein dulu. Set. Nah, gitu ya. Baru kita bikin yang bawah nih. Ya. Tapi kita lihat dulu nih. Udah sesuai belum ya? Kayaknya teksnya mau saya gedein lagi nih. Yang jamnya itu. Jam 24. Nah, jaraknya kita pakai 8 sebenarnya oke ya. Apa 12 aja ya? Saya kasih 12 deh jaraknya. Kita samain ya teman-teman. Sama-sama 12. Good. Nah, baru kita bikin yang selanjutnya nih ya, yang warna hijau. Nah, ini sampai sini udah selesai ya, yang bagian jamnya teman-teman. Nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu sulit ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian bawahnya. Oke, kita lanjut lagi. Em, Bagian bawahnya tuh yang ini ya, yang hijau teman-teman. Nah, lagi-lagi jangan pakai tinggi ya kontainernya. Kalau memang nggak perlu teman-teman. Kecuali ya teman-teman perlu dan butuh ya silakan. Kalau nggak perlu dibuang aja tingginya. Oke? Nah itu mungkin salah satu tips ya supaya teman-teman nggak sering mengalami overflow ya. Nah itu bisa seperti itu tuh. Tinggal dibuang tingginya. Ya kasih padding ya sesuai kebutuhan teman-teman. Saya pakai 12 aja. Karena di atas saya pakai 12 juga teman-teman. Nah, lalu kalau teman-teman decoration yang mau disamain, silahkan, nggak masalah ya. Kita samain aja decorationnya. Sip. Baru kita isi dengan kontennya nih. Nah kontennya di sini ada 4 icon. Oke, kita buat dulu. Child, row, children. Oke, nah ini kalau teman-teman pengen lebih gampang ya ngaturnya, ini bungkus dulu sama builder, bikin list. Nah ini boleh teman-teman bikin model silahkan ya. Kalau nggak pengen dibikin model juga boleh. Saya pakai list map aja supaya lebih cepat ya bikin. Saya bikin variable items. Isinya apa? Isinya cuma label sama icon. Saya atur iconnya misalnya icon apa nih iconnya? Iconnya ada icon attendance list ya, story. Nah gini ya. Lalu kita bikin lagi di situ live apa kita samain aja ya. Dan correction saya nggak tahu nih. Ini maksudnya apa ya?
correction ya. Kita bikin lagi on duty. Nah, ini ikonnya samain ya. Gak sama juga nggak apa-apa sih teman-teman. Kita pakai yang lain juga boleh ya. Ini on duty. Kok pesawat ya. Sama satu lagi user bisa diganti logout. Update file model. Itu aja ya. Nah, bikin list seperti ini, baru kita implementasikan di sini nih. Jadikan children. Pakai list genre. Nah, itu sedikit tips ya. Supaya nanti teman-teman kalau pengen nambahin menu lebih gampang gitu. Dan kodenya juga nggak terlalu panjang, teman-teman. Seperti itu. Oke. Return, bikin return kolom aja. Jangan lupa kolomnya dibungkus sama expanded ya, teman-teman. Isi child, isi icon. Iconnya ngambil dari mana? Iconnya dari item. Samain dengan key yang ada di atas ya. Nah, samain teman-teman. Konstannya buang. Bikin teks 14. Jangan lupa kalau bikin teks, biasakan kayak ellipsis di sini. Jaga-jaga kalau dia misalnya nanti itu overflow teman-teman. Jadinya seperti ini nih. Tuh ya, udah mulai kelihatan ya teman-teman. Kita bikin 12. Iconnya masih oke sepertinya ukuran segitu. Jaraknya saya bikin jadi 12 ya. Ke bawah. Terlalu jauh mungkin kita pakai 8 ya. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman kurang puas dengan ukurannya, gedein aja nih. Misalnya iconnya pakai 30. Silakan ya teman-teman. Nah, dibikin jadi 30. Atau kalau overflow-nya mau dihilangin bisa. Nanti dia bakal pindah ke bawah ya, seperti ini. Saya biasanya kalau dibikin 2 baris gini, saya akan kasih yaitu align ya. Supaya lebih cantik teman-teman. Kita atur align-nya ke center. Bisa basically kalau teman-teman apa ya punya kode yang agak panjang seperti ini itu bisa bikin reusable widget ya kalau di Flutter gitu. Kalau di React namanya reusable component. Itu bisa teman-teman. Bisa dibikin apa lebih pendek ya. Gitu. Ada caranya, ada caranya. Nah, ini ikonnya nggak sejajar ya. Saya pengen bikin ke atas semua, teman-teman. Mari kita bikin dia ke atas semua. Caranya bikin ke atas ya. Itu pakai apa ya? Pakai cross start ya, teman-teman. Bukan. Pakai main start. Bukan main start. Mungkin kasih apa ya? Kita kasih apa ya? Saya pengen bikin dia itu ke atas. Nah, ini kasus di mana kita memerlukan tinggi nih. Nah, kalau teman-teman butuh ya silakan ya. Tinggi. Saya kasih tinggi, tingginya 100 misalnya ya. Nah, supaya apa? Supaya saya bisa bikin ya si icon ini ke atas teman-teman. Ini bisa saya kasih tinggi di sini ya. Tapi kalau nggak ada tingginya, dia bakal ke tengah teman-teman. Gitu deh. Kita pakai 90 aja kali ya. 100 aja. Ya, 100 aja. Teksnya kayaknya terlalu besar. Cukup sih, cukup sih. 12 saya rasa cukup ya teman-teman. Oke, kita biarkan. Nah, gimana iconnya supaya beda-beda gini warnanya? Nah, teman-teman tambahin properti lagi. Tambahin key lagi teman-teman. Di sini nih, di atas ya. Bikin namanya color. Bikin dulu itu yang nanya ini ya. Ya pastinya kita bikin API dulu, bikin API dulu untuk ngambil datanya. Setelah itu bikin service-nya. Bikin service untuk membuat request. Nanti dari controller itu panggil service. Di YouTube saya ada, mungkin masih boleh lihat nanti ya. YouTube-nya capek ngoding ya. Ini warnanya kita sama. Warna biru ya. Set. Ya, gitu-gitu doang sih teman-teman ya. Kita copy lagi, kita ambil warnanya gitu ya. Set. Di sini saya ngambil warnanya pakai Windows Power Toys ya teman-teman. Lagi ambil warnanya.
Nah, jadi nanti menunya itu bisa punya warna yang berbeda-beda, teman-teman ya. Caranya seperti itu. Saya pakai SP15, item color. Nah, jadinya seperti ini ya. Warnanya jadi beda-beda, teman-teman. Gitu ya. Kita lanjut lagi, kita kerjain bagian bawahnya dulu. Di sini ada tendance dan view all. Ya, saya akan pakai H6 aja ya. Kita tulis di sini aja. Pakai 8 aja. Pakai H6. Ada view all-nya ya. Kita isi dengan apa ya? Saya lupa lagi. Subtitle ya. Subtitle. Ini seperti ini ya. Tendance, view all. Oke. Yang bagian bawah. Yang bagian bawah itu kayaknya historinya ya. Historinya cuman tampilannya simpel banget. Oke. Oke sih. Ya, kita coba bikin yang lebih menarik mungkin ya, teman-teman. Tuh kayak semacam attendance historinya ya. Saya akan coba bikin lebih menarik. Tingginya dibuang ya, teman-teman. Lagi-lagi kita nggak perlu. Nah, di sini saya akan pakai list builder aja. Saya pakai string wrap ya, teman-teman. Karena patternnya udah scrollable, jadi saya kasih string wrap aja. Lalu di bagian sini, saya isi dengan kontainer dengan radius. Kita isi padding. Tingginya kita buang. Kita isi padding 12. Saya isi child. Saya isi kolom. Kita lihat. Oke. Kita kasih jarak ya. Eh, MB12 saja, teman-teman. Ini mobile. Nggak cuman mobile. Jadi Flutter itu bisa buat Android, iOS, bisa juga untuk web, bisa juga untuk desktop ya, teman-teman ya. Nah, ini saya akan ambil warna yang ini aja nih. Kita bikin yang menarik ya. Kita kasih warna putih aja. Oke, kasih shadow kali ya. Kita coba kasih shadow. Oke, shadownya sudah ada ya. Kelihatan nggak nih teman-teman yang di TikTok? Atau saya kasih warna abu-abu aja deh. Abu-abu 400 deh. Kayak kelihatan. Bagus gak sih? Kayaknya kurang oke ya teman-teman ya. Saya pakai 200, 300. Ya, saya pakai 300 saja. Ya, jaraknya kita bikin jadi 8, 8 masih oke sih. Lalu saya akan bikin dia kayak gini teman-teman. Ini jangan kolom ya, ini row aja. Saya akan bikin kolom di sini. Lalu bikin kolom lagi di kanan ya. Oke. Yang ini saya akan bikin teks 20. Nah, teks B 30 ya. Di bawahnya ada teks, jangan B ya, teks 16 lah. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Lalu di bagian tengah sini ya, saya akan masukin apa ya? Kalau absen itu kayak ada jam check in sama check outnya ya. Jam check in, ya mungkin saya bisa masukin jam check in sama check out sih di sini ya. Kita coba ya. Kita masukin jam check innya. Let's say jam check in itu 20. 00 misalnya teman. Nah, kayak gini ya. Di bawah lalu ada jam check outnya. Nanti ya jam check. Kita tulis check in dulu. Ya check in jam 7. Oke. Nanti kalau butuh untuk ngecek lokasinya ya, itu bisa dipakai apa ya? Em, lokasinya ya. Lokasinya tampilannya kayak gitu. Oke nggak ya? Em, bentar ya. Saya mikir dulu ya, teman-teman ya. Kita mikir dulu ya sebentar ya. Untuk lokasinya, oke. Kayaknya pakai tombol keren deh, teman-teman. Saya pakai tombol aja ya. Tapi saya akan atur size-nya itu pakai extra small. Oke. Location. Saya akan atur lebarnya juga, teman-teman. Lebarnya 100 saja. Atau 120 boleh. 140, 100, 200. Ya, ya. Atau 180 mungkin masih bisa ya. 160 bisa nggak? Nah, 140. 40 bisa nggak? Nah, nggak bisa. 180 aja. Nah, gitu ya, ada locationnya. Jadi bisa kita cek nanti locationnya ya. Dia check in jam 7, locationnya ini ya. Diklik nanti akan masuk ke map biasanya ya. Nah, ini kita copy nih. Kita bikin dua. Nah,
warnanya dibedain. Yang ini warnanya let's say hijau ya, yang ini warnanya merah misalnya. Kita bedain ya, location-nya di mana. Atau location sebenarnya nggak harus dibedain sih. Atau saya pakai warna abu-abu aja, kayaknya warna abu-abu bagus ya, teman. Pakai disable color aja deh. Ya. Nah, gini oke deh. Oke, check out-nya nanti misalnya jam 17 gitu ya. Nah, seperti ini guys. Biar lebih cantik, check out-nya kita kecilin. Teksnya kita bikin jadi bold. Jamnya, sorry. Nah, seperti ini, oke. Lalu yang kiri ini, yaitu kita ganti dengan tanggalnya ya. Nah, sementara saya pakai tanggal hari ini ya. Saya akan ambil tanggalnya dulu. Atau saya ambil DMM-nya. Bagus gak ya? Coba ya. Ini bagus gak? 2 Maret ya. 2 Maret kayaknya oke. Di bawahnya kita isi dengan tahun ya. Nah, gitu ya. Kita kecilin. Nah, oke ya teman-teman. Ini kita ganti apa ya? Kasih add duration aja ya. Days, X, duration ya teman-teman. Tambahin 1. Di tanggalnya beda-beda. Tanggal 2, 3, 4 gitu ya. Gitu guys. Atau jangan ditambahin deh, di subtract aja ya. Supaya apa? Supaya saya dapat tanggalnya itu 21, 29 gitu ya. Bisa saya bikin jadi 10. Nah, jadinya seperti ini teman. Oke. Ya, kita sedikit agak beda ya tampilannya. Kita buat seperti ini. Saya rasa oke oke sih teman-teman ya. Oke ya. Kita lihat lagi, apalagi ya yang perlu teman-teman. Mmm, oh ya, yang bagian biru ini ya. Nah, ini supaya nanti kelihatan seperti ini, itu gimana caranya? Kita mainin kontainer yang warna birunya nih. Kontainer yang warna birunya yang ada di helper pertama ya, di start-nya. Nah, yang ini itu kita gedein ya, supaya dia nanti kayak seolah-olah tuh apa ya, ada di belakang widget yang ini tuh. Ini kita tinggal main ukurannya aja sih ya. Kita coba mainkan ukurannya supaya dia berada di sini. Saya akan punya itu 300 misalnya, teman. Nah, 340, 320. Nah, 3 mainin radius. Jadi nggak susah sih bikin tampilan kayak gini, teman-teman. Ya, teman-teman bisa bikin dengan cepat ya, teman-teman. Untuk bordernya saya pakai only aja. Saya atur di bottom left sama bottom right. Nah, jadinya seperti ini. Seolah-olah tuh memotong, teman-teman. Bisa nggak dibikin dua gini? Bisa. Nah, ini udah gampang nih, teman-teman tinggal kopas kodenya. Yang satu lagi dibikin warnanya itu sama dengan yang. Kalau teman-teman nggak mau ribet, sebenarnya bisa pakai gambar. Paling gampang ya, pakai gambar. Tapi yang ini tingginya dibikin jadi 340. Birunya ditaruh di depan yang warna kuning. Nah, jadinya seperti ini. Ya, kan memotong teman-teman ya tuh. Kelihatan nggak? Set, set, ya, memotong teman-teman. Gitu guys. Oke, kita lihat lagi apa yang perlu saya update. Silau. Kita lihat lagi, teman. Apa yang perlu saya update ya? Kayaknya udah sih. Oke, oke. Paling ininya doang ya. Ini primary color sih. Ini bisa diubah-ubah ya teman-teman. Saya coba ubah jadi ungu, tapi hijau juga oke sih teman-teman. Nah, ini ada satu lagi yang kurang ya. Itu bagian atasnya teman-teman ya. Nah, bagian atas ini bebas, teman-teman mau buang bisa. Tapi kalau dibuang, bodinya harus dibungkus sama save area. Ya, karena nanti kalau di tes di HP yang ada notch-nya, itu bakal jadi aneh tampilannya. Karena dia tuh bakal angkat ke atas ya teman-teman. Dalam kasus ini, terserah teman-teman mau buang atau enggak. Kalau nggak dibuang, kelebihannya nanti kalau teman-teman butuh icon, ya, icon bisa ditaruh di actions ya. Lebih, apa ya, lebih praktis gitu ya. Misalnya butuh icon ya, notifikasi. Itu bisa ditaruh di sini ya. Paling warnanya doang nih.
Kita bikin jadi transparan. Oke, elevation dibikin 0. Oke, lalu kita kasih extend body, behind, upper. Dibikin jadi true. Dia bakal keangkat ke atas. Lalu teman-teman kasih jarak, boleh ya. Kasih jarak di sini. Sebelum row yang ini ya, yang teks yang ada gambarnya teman-teman. Kasih jarak 90 misalnya. Ada. Ya, flutter. Kebanyakan 40. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kalau nanti butuh headernya, nanti bisa ditaruh di sini. Gitu sih. Pada akhirnya tergantung kebutuhan sih teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pengen hapus, nah bisa juga. Tapi kalau dihapus ya, jangan lupa teman-teman bungkus ini sama save area gitu. Supaya teman-teman nanti nggak panik nih. Oh saya tes di HP, tampilannya beda. Oke. Jadi ini sebaiknya dibungkus sama save area. Nah, baru dibuang nih. Ya. Exit box yang tadi, itu boleh teman-teman buang, silahkan. Tampilannya jadi seperti ini. Saya rasa kalau saya prefer nggak pakai sih ya. Untuk di dashboard, oke. Balik kita buang aja. Nanti kalaupun butuh icon notifikasi bisa kita tambahkan di kolom ya, di kolom yang ini. Nah, yang berisi konten utamanya. Gitu. Apalagi ya? Kita lihat lagi. Saya rasa udah ya cukup ya teman-teman. Paling kasih jarak aja nih dikit. Jarak dikit. Kita rapi-rapikan lagi. Finishing teman-teman. Ya tadi ya. Nah ini kan kodenya panjang ya. Kalau teman-teman ngerasa terlalu panjang, ini bisa diekstrak ya. Menjadi reusable widget ya. Silakan teman-teman coba sendiri untuk mengekstraknya menjadi reusable widget ya. Supaya kodenya nggak kepanjangan. Karena ini sudah lumayan panjang ya. Sudah 300 baris teman-teman. Untuk reusable widgetnya bisa teman-teman bagi per apa ya? Per bagian dari halamannya aja. Misalnya bagian yang ini, sama bagian ini ya. Jadi yang ini bikin reusable widget, ini reusable widget, ini juga reusable widget. Yang atas juga kalau kepanjangan kodenya juga bisa dibikin reusable widget ya. Jadi kode teman-teman tuh bakal pendek banget ya. Kayaknya nggak sampai 100 baris nih kalau dibikin reusable widget. Seperti itu, oke? Kita lihat. Nah, saya mau finishing. Finishing terakhir saya akan menambahkan animasi ya teman-teman ya. Nah, ini untuk ngetes animasinya supaya saya nggak dikit-dikit hot reload, saya kasih key dulu ya teman-teman. Nah, kita kasih animasi terakhir teman-teman. Animasi bisa dikasih secara keseluruhan, ya. Bisa juga ke masing-masing widget ya teman-teman ya. Di sini saya akan kasih animasi ke masing-masing widget. Saya akan mulai di widget yang paling atas dulu nih, yang ada namanya. Ini saya bikin dia itu muncul munculnya itu pakai animate. Saya kasih move dan fade in. Sehingga dia munculnya seperti ini. Dari atas ke bawah, teman-teman. Ya. Untuk yang walking schedule, saya akan bikin dia muncul seperti ini, teman-teman. Kayaknya mau saya bikin getar aja yang walking schedule. Kontainernya saya kasih animate, saya akan kasih shake aja, teman-teman. Sehingga ketika dia muncul, dia kayak semacam bergetar gitu sih, teman. Tapi nggak. Oke, sepertinya butuh durasi yang lebih lama. Saya akan kasih duration di sini. Saya akan bikin 1 detik ya durationnya. Sehingga dia bergetar agak lebih lama, teman. Nah, gitu ya. Lalu bagian yang ini, by the way, title-nya ini nggak kelihatan ya. Title-nya nggak kelihatan ya kalau kita scroll ke atas nih. Karena dia kayak seolah-olah nyatu ya sama yang warna biru ini. Itu sepertinya masalah lain lagi teman-teman. Mungkin sebaiknya yang bagian H6 itu, ini kita handle dengan kontainer aja teman-teman. Kita kasih decoration, lalu teman-teman kasih warna putih. Kasih radius juga. Nah, jadi kalau di scroll, dia bakal tetap kelihatan gitu ya. Itu bisa sedikit trik ya untuk menghandle-nya. Untuk kasus seperti ini teman-teman. Jadi kalau di scroll, set, dia tetap kelihatan ya. Tapi kalau di bawah kayak gini, kalau di scroll, ini seperti ini ya. Itu perlu dihandle juga, sebaiknya dihandle. Saya kasih P12. Oke, good. Good. Lalu bagian menu, saya pengen kasih animasi juga. Bagian menu itu yang mana ya?
builder ini ya. Nah, ini animasinya saya akan terapkan di masing-masing widgetnya satu persatu. Ini dan ini ya, supaya munculnya satu persatu, teman-teman. Saya akan kasih animate, ya lalu saya kasih delay. Delaynya itu 300 ditambah indeks dikali 300. Nah, ayo. Duration. Nah, ini ya. Nah, jadi dia akan muncul satu persatu, teman-teman. Jadinya millisecond nih, salah. Nah, tuh jadi menunya itu muncul satu persatu, teman-teman. Lihat ya. Tek 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 gitu ya. Tuh. Kalau pengen lebih cepat, dikurangin aja nih. Tuh ya. Jadi dia muncul satu persatu. Set, 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 gitu ya. Sedangkan yang bagian bawahnya, yang bagian listnya, ini saya akan terapkan juga logic animasi yang mirip-mirip, teman-teman. Jadi dia akan durasinya itu bergantung dengan indeksnya, teman-teman. Saya akan bikin seperti ini. Eits. Bentar, fontnya jatuh. Oke, saya akan kasih animasi di delay ya berdasarkan indeks. Saya akan bikin kayak gini, teman-teman. Yang satu muncul dari kiri, yang satu muncul dari kanan gitu ya. Nah, itu bisa kita kasih efek animasi move move X ya. X. Nah, bijitnya ini kita moduluskan indeksnya. Kalau habis menjadi 0 ya, dia akan muncul dari kiri. Tapi kalau tidak dengan 0, dia akan muncul dari kanan. Kurang lebih tampilannya jadi seperti ini. Tuh ya. Kelihatan nggak, teman-teman? Set, 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 gitu ya. Mungkin mungkin ya seperti itu, teman-teman. Untuk animasinya kita lihat lagi. Tinggal yang atas ini. Yang atas ini saya akan kasih animasi yang simple aja nih. H6-nya. Saya kasih efek animasi fade in aja, teman-teman. Ada move-nya boleh. Kita kasih move, kita kasih. Set. Nah, gitu ya. Jadi halamannya itu seperti lebih hidup ya, teman-teman ya. Kalau kita kasih animasi. Tuh. Gitu, guys. Oke. Kurang lebih seperti itu mungkin ya untuk slicing UI kita pagi ini, teman-teman, membuat halaman dashboard. Oke. Saya cukup puas sih dengan tampilannya, teman-teman. Oke. Kita sambil cek lagi sekali lagi. Oke, tombol check-in-nya oke. Oke, oke. Riwayat absensinya juga sudah oke, teman-teman. Saya rasa cukup.